Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Nama saya Dava Ananda Lubis, NIM 0601232046. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Di sini saya akan membahas tentang krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi suatu negara. Di sini saya akan membahas lebih mendalam mengenai faktor yang dapat menyebabkan krisis identitas nasional serta dampaknya. Yang pertama itu globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola interaksi antar bangsa, pertukaran budaya, ekonomi, dan teknologi. Sementara globalisasi membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat mengikis identitas nasional. Pengaruh budaya asing melalui media, mode, makanan, dan gaya hidup dapat menyebabkan masyarakat merasa kehilangan jati diri dan nilai tradisional mereka. Selain itu, globalisasi dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang memperparah ketidakpuasan sosial dan identitas. Yang kedua, kolonialisme dan warisan sejarah. Banyak negara yang mengalami penjajahan oleh kekuatan asing seringkali menghadapi krisis identitas nasional. Setelah memperoleh kemerdekaan, penjajahan sering mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi negara yang dijajah, mengakibatkan hilangnya identitas budaya asli. Upaya untuk membangun identitas nasional pasca kolonial bisa menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika warisan kolonialisme masih mempengaruhi struktur dan kebijakan negara. Yang ketiga, migrasi dan multikulturalisme. Arus migrasi besar-besaran, baik migrasi internal maupun internasional, dapat mengubah demografi dan dinamika sosial suatu negara. Negara yang menerima banyak imigrasi mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok baru sambil mempertahankan identitas nasional yang kosib. Di satu sisi, multikulturalisme dapat memperkaya budaya dan memperluas perspektif masyarakat. Namun, tanpa kebijakan integrasi yang efektif, hal ini menyebabkan segregasi sosial, ketegangan antara kelompok, dan perasaan kehilangan identitas nasional. Yang keempat itu politik dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau diskriminatif dapat memperburuk krisis identitas nasional. Ketika pemerintah gagal memperlakukan semua warga negara secara adil dan setara, kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa terpinggirkan dan kehilangan rasa kepemilikan terhadap identitas nasional. Selain itu, perubahan cepat dalam kebijakan yang berkaitan dengan identitas seperti bahasa resmi, pendidikan, dan kebijakan imigrasi dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Yang kelima itu ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang melebar dapat memicu krisis identitas nasional. Ketika sebagian besar masyarakat itu merasa terpinggirkan secara ekonomi, mereka mungkin mencari identitas alternatif yang memberikan rasa kepemilikan dari tujuan dalam situasi ekstrim. Ini bisa mengarah pada radikalisasi dan separatisme. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil dapat membantu memperkuat identitas nasional dengan meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan diri masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak krisis identitas nasional. Yang pertama itu ketidakstabilan sosial dan politik.
atau disebut krisis identitas dapat memicu protes kerusuhan dan bahan konflik bersenjata. Yang kedua, penurunan solidaritas nasional. Perpecahan sosial dapat melemahkan solidaritas nasional dan memperburuk polarisasi. Yang ketiga, hambatan pembangunan. Ketidakpastian identitas dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial karena masyarakat mungkin kurang bersedia bekerja sama untuk tujuan bersama. Yang keempat, kehilangan warisan budaya. Krisis identitas dapat menyebabkan hilangnya tradisi, bahasa, dan nilai-nilai budaya yang berharga. Upaya mengatasi krisis identitas nasional. Nah, mengatasi krisis identitas nasional memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, melibatkan berbagai langkah-langkah antara lain. Yang pertama, dialog antar kelompok. Mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok yang berbeda untuk membangun pemahaman dan kerjasama. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan memperkuat mengenai sejarah budaya dan nilai-nilai nasional untuk membangun rasa identitas yang kuat dan inklusif. Yang ketiga, kebijakan inklusif. Menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif yang memerlukan semua warga negara dengan setara dan menghargai keberagaman. Yang keempat, memperdayaan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat rasa kepemilikan nasional. Mengatasi krisis identitas nasional memerlukan upaya kolaboratif dan pemerintah, masyarakat sipil, berbagai pemangku kepentingan untuk membangun identitas nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sekianlah hasil dari video saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.